إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Umat al-Islam, sidang Jumat rahimakumullah. Ada 3 perkara yang Rasulullah kabarkan itu bisa menyelamatkan. Rasulullah SAW sabda salasun munjiyat, 3 perkara yang menyelamatkan. Yang pertama taqwallahi fis sirri wal alan, bertakwa kepada Allah baik ketika sendirian maupun di hadapan manusia. Yang kedua wa kalimatul haqqi fil ghadab war ridha, mengucapkan kalimat yang hak baik saat marah maupun saat ridha. Dan yang ketiga yaitu al-qasdu fil faqri wal ghina, bersikap lurus saat kaya maupun saat miskin. 3 perkara kata Rasulullah yang menyelamatkan seorang hamba. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah ketika kita sendiri maupun di hadapan orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwa itu tempatnya di hati ya akhal Islam. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan, Rasulullah SAW sabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, yaitu di hati. Karena sesungguhnya hati adalah merupakan tempat daripada keimanan. Ketika hati seseorang baik, maka jasadnya pun akan baik. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh. Apabila segumpal daging itu buruk, akan buruk seluruh tubuh. Ketahuilah ia adalah hati. Ketika hati kita bercahaya dengan keimanan, ketika hati kita diisi dengan takwa, dengan rasa takut kepada Allah, diisi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada sesuatu yang paling ia takuti kecuali Allah. Tidak ada sesuatu yang paling ia cintai kecuali Allah. Maka pada waktu itu ya akhal Islam, ia akan mencintai kebaikan, ia akan mencintai ketakwaan dan ketaatan, dan ia takut dari perbuatan maksiat. Sebab ia tahu maksiat itu hanya akan merusak kehidupan umat al-Islam. Di saat sendiri pun ia tidak berani untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ia yakin bahwa Allah mengawasi dirinya. Dan disitulah ya akhal Islam, rasa takut yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu ketika kita takut kepada Allah saat sendirian. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib, di saat sendirian, sebagaimana tafsirkan sebagian ulama, ai inda firadihi, ketika dia bersendirian dia tetap takut kepada Allah, tidak berani untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfirah, bagi mereka ampunan,
wa ajrun kabir, dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umatul Islam, banyak di antara kita ketika di hadapan manusia terlihat takwa, tapi ketika sendirian kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwa nanti dia akan membawa pahala-pahala besar sebesar gunung-gunung Tihamah, lalu Allah hancur leburkan pahalanya tersebut. Rasulullah SAW mengabarkan mereka itu orang-orang idza khalau bi maharimillah, apabila bersendirian dengan keharaman intahakuha, mereka berani untuk melanggarnya. Itu menunjukkan takut mereka hanya kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya akhal Islam, kalimatul haq, yaitu ucapan yang hak ketika kita marah maupun ketika kita ridha. Dan ini perkara yang berat, saudaraku seiman. Ketika kita benci kepada seseorang, seringkali kita tidak bersikap adil kepadanya. Ketika kita senang kepada seseorang dan ridha, seringkali kita berat sebelah. Kewajiban kita untuk senantiasa memegang kebenaran, baik kita marah, baik kita benci, maupun kita, ya akhul Islam, senang dan cinta serta ridha kepada seseorang. Karena sesungguhnya, ya akhul Islam, ketika seseorang cinta kepada sesuatu atau seseorang lainnya, atau benci dan marah kepada yang lainnya, seringkali akalnya tertutup untuk berpikir tentang kebenaran. Maka siapapun yang diberikan oleh Allah taufik, maka dia akan berusaha berpegang kepada kebenaran yang Allah turunkan sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, baik ketika ia marah maupun ketika ia ridho dan senang kepada seseorang. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, kemudian yang ketiga yaitu al-qasdu fil faqri wal ghina, bersikap lurus baik ketika kaya maupun ketika miskin. Saat kaya, ia tidak menjadi orang yang bakhil. Saat kaya, ia tidak menjadi orang yang tertipu oleh harta. Ia tidak menjadi sombong dengan harta. Ia tidak menjadi ujub dengan kelebihan harta. Ia tidak tertipu dengan harta. Dan saat miskin, ia pun tidak menjadi orang yang habis kesabarannya. Ketika miskin, ia tidak menghalalkan segala cara. Ketika miskin, ia sabar menghadapi ketentuan Allah kepadanya. Sehingga pada waktu itu, ya akhal Islam, ia senantiasa memegang al-qasdu, perkara yang lurus, kesederhanaan, dan sesuatu yang tengah-tengah antara sikap gulu dan sikap tafrid. Karena ketika, ya akhal Islam, seseorang kaya, banyak sekali di antara orang kaya itu lupa diri. Mereka terkena penyakit kesombongan. Bahkan mereka beragama pun sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya saja. Dan sebaliknya, ketika miskin, banyak orang menghalalkan segala cara. Tidak ada kesabaran, sehingga ia memilih jalan yang diharamkan di dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Hatinya seringkali terkena kedengkian dan yang lainnya, ya akhal Islam. Maka sungguh beruntung orang-orang yang ketika kaya dia bersyukur, ketika miskin ia bersabar. Sungguh beruntung orang-orang yang akhal Islam yang diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan tiga perkara tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ansuril muslimin wal mu'minin ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin. Allahumma ansurna alal qawmil kafirin. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma aslih syababal muslimin.
اللهم أصلح المسلمين كافة يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.